Iya, dari aku sekalian nama Sarah mau bilang terima kasih buat Pak Yos karena sudah jadi guru pendamping sekaligus orang tua buat aku sama Sarah. Pak Yos, pokoknya Pak Yos itu baik banget, nggak pernah pokoknya sama kita tuh dianggap kayak anak sendiri. Jadi makasih banget buat Pak Yos. Terus buat guru-guru juga terima kasih sudah bimbing aku sama Sarah di sini. Ya kalau aku sama Sarah ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu kayaknya sama teman-teman semua, karena hari ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu perwakilan siswa terbaik dari Papua bersama Bapak Yosana Irfan selaku pendampingnya mereka. Oke, sebelum kita tanya-tanya, marilah kita kenalin dulu ya mungkin teman kita yang dari Papua ini. Silakan. Halo teman-teman, namaku Sania Inseri Simyapen dari Papua, Kota Jayapura. Oke, biasanya dipanggil Sania. Hari ini kita akan bincang-bincang bareng Kak Sania dan juga Pak Yosana ya, selaku pendampingnya. Sebenarnya ini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, khususnya dari saya juga sih sebenarnya. Yang pertama, kok bisa gitu loh? Kok bisa dia dari Papua sampai ke Pasuruan, sampai ke Kejayaan, itu gimana ceritanya? Jadi dari Papua itu ada salah satu program namanya tuh program ADEM. Nah di program ADEM itu dikasih kesempatan buat anak-anak Papua untuk ngikut sekolah keluar. Jadi aku ngikut program itu, terus daftar, seleksinya tuh nilai rapot. Nah terus awalnya tuh nggak tahu kalau dapat ke Jawa Timur, dari pemerintah ternyata taruhnya ke Jawa Timur, khususnya di Pasuruan gitu. Mungkin sedikit tanya juga ke Bapak Yosana ini, gimana Pak perjalanannya mereka itu? Apakah langsung ditujukan ke Pasuruan atau memang dari merekanya sendiri pilih ke Pasuruan atau gimana? Oke. Ya, jadi untuk program ADEM atau program afirmasi pendidikan menengah ya, ada dua ya. Jadi ada program pendidikan menengah atau kita ADEM, nanti ini akan berkelanjutan di program adik namanya, afirmasi pendidikan tinggi ya. Nah ini mereka yang dikirim untuk disekolahkan di Jawa khususnya, ini memang melalui banyak prosedur dan seleksi ya, gitu kan ya. Jadi seleksi ini kan terbuka ya. Iya. Ya, jadi kalau khususnya di SMA Kejayaan, Mbak Sania ini angkatan keberapa ini sudah? Angkatan ke-7. Ke-7 ya, ke-7. Jadi di SMA Kejayaan ini sudah mulai kurang lebihnya tahun 2013 itu menerima program ADEM. Bagaimana awalnya? Seingat saya dulu memang ada seleksi dari provinsi ataupun dari pusat, di mana penempatan anak-anak ADEM ini nanti di Jawa di sekolah mana dan sebagainya. Dengan banyak pertimbangan yang pernah saya dengar itu salah satunya adalah paling tidak mendekati kondisi yang di sana nggak terlalu beda ya. Seperti itu. Jadi program ADEM ini ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Bali. Khusus di Jawa Timur itu ada yang di Tuban, tersebar pokoknya ya, tersebar. Terus Lamongan, Nganjuk, Kediri, terus Malang, Pasuruan, Jember, nah itu. Dan untuk di Kabupaten Pasuruan sendiri yang ditunjuk ada 2 sekolah ya, penunjukan dari pusat. Untuk SMA-nya di SMA Negeri 1 Kejayaan, untuk SMK-nya ada di SMK Negeri 1 Winongan, seperti itu. Nah untuk jurusan-jurusannya kalau dulu ya tinggal disebar, itu aja, ditempatkan dari ya yang ngatur dari provinsi atau ya.
Kalau sekarang tetap memang mereka berhak memilih maunya kemana, ke SMA atau ke SMK. Iya. SMK-nya jurusan apa? Nanti kan kalau jurusan ini adanya di SMA ini dan sebagainya. Seperti itu juga ada semacam apa itu pengisian biodata dan semuanya itu termasuk orientasi mereka nanti kemana dan sebagainya. Jadi dari pengurus mungkin yang di provinsi tinggal menempatkan ini nanti di sini dan sebagainya, seperti itu. Keren juga ini Iya. SMA Negeri 1 Kejayan bisa menerima siswa yang ikut program ADEM ya Pak. Mungkin untuk Kak Sania, jadi pertama kali datang ke SMA Negeri 1 Kejayan ini tahun berapa? Tahun 2019 itu aku ingat banget tanggalnya itu tanggal 11 Juli 2019. Diinget-inget ya Bapak ya. Iya, Kayaknya habis ini udah mau balik lagi ke Papua iya. ini. Sudah 3 tahun, enggak pulang sama sekali ya? Iya, enggak pulang sama sekali. 3 tahun di sini aja. Iya. Kesan pertamanya ada di Pasuruan, khususnya ada di Kejayan ini gimana? Karena kan dari segi budaya juga beda, dari segi bahasanya juga beda. Gimana ini Kak Sania? Kaget sih. Apa yang ngebuat kaget ini apa? Soalnya di sini kan semua teman-teman ngomongnya pakai bahasa Jawa. Nah, terus kan tiap pagi juga ada apa namanya ngaji gitu kan. Oh iya. Nah, awalnya tuh kayak kaget, tapi lama-kelamaan ya sudahlah, biasa, dibiasakan gitu. Berarti Kak Sania ini bisa dikit ya bahasa Jawa mungkin ya? Lumayan. Karena kan setiap hari kumpulnya teman-temannya bahasa Jawa semua. Betul. Ya. Madura. Enggak bisa. Oh, belum. Ya memang salah satu tujuan dari program ADEM ini tidak hanya secara apa ya, mereka tidak hanya sekedar sayang keilmuannya untuk sekolah, tapi juga budaya. Jadi ya mereka harus belajar ya untuk keberagaman itu bagaimana adaptasi. Ini tidak mudah loh. Iya. Kita bisa bayangkan Mbak Faudina aja, Mbak Faudina ya, kayak Mbak Sania ini lulus SMP kilometer ya, ratusan kilometer terpisah dari orang tua, harus hidup sendiri jauh. Nah ini sangat spesial sekali ya, proses adaptasinya, teman baru, keluarga baru dan sebagainya. Ini salut memang untuk anak-anak yang dari Papua dan bisa mengikuti semua kegiatan, tidak hanya sekolahnya tapi juga mereka juga berkolaborasi di masyarakat gitu loh. Dari semua yang terjadi di situ ya adat istiadatnya dan sebagainya, seperti budayanya ya itu. Kesan pertamanya Kak Sania di Kejayan ini, kesan yang paling melekat, mungkin kan pasti ada kayak ini nggak bisa aku lupain ini sampai kapanpun itu. Mungkin udah ada gitu kesan kayak gitu. Ada sih. Gimana? Susah ya pokoknya senang aja gitu. Terus senangnya karena punya teman-teman banyak gitu, terus sama teman-teman kan baik sekali. Iya. Nah itu paling nggak bisa dilupakan, walaupun beda gitu dari agamanya, dari sukunya beda gitu, tapi sama teman-teman tuh nggak pernah beda-bedakan. Asik ya anak-anak SMA Kejayannya. Oke. Nggak teman kelas aja sih, tapi adik-adik kelas gitu. Apalagi kalau lewat kan sering gitu sapa Mbak Sania. Jadinya kayak merasa ternyata kenal ya. Iya. Gitu. Jadi kayak senang aja gitu di sini. Karena teman-teman SMA Negeri 1 Kejayan ini toleransinya tinggi banget loh Pak. Ya. Walaupun dari teman-teman Papua itu kayak mereka itu udah ngerangkul semua gitu. Ya, jadi memang ya salah satu tujuan pokoknya di situ. Iya. Ya di yang di Jawa juga harus belajar tentang bagaimana sih Papua, potensi dan semuanya. Bahkan pernah loh angkatan yang pertama, saya masih ingat Francisca Waromi. Itu termasuk prestasi paralel. Kalau enggak juara 1, juara 2 paralel. Iya. Dari 300 anak loh. Jangan dibilang bahwa Papua terbelakang, enggak. Iya. Buktinya di sini dia prestasi. Dan alhamdulillah yang angkatan yang di sini mengikuti program adik hampir semuanya diterima di Universitas Perguruan Tinggi Negeri ya. Iya. Saya ingat Francisca Waromi Magdalena itu ngambil di Sriwijaya, Universitas Sriwijaya.
memang loh kenapa kok ke Sumatera? 3 tahun sudah hidup di Jawa Pak, saya sekarang mau belajar tentang budaya Sumatera, seperti itu. Ada lagi yang Vero itu diterima di IPB, Ika Lokobal itu di Polinema Jakarta. Terus siapa ya lagi ya? Yones itu di Erlangga, Universitas Erlangga. Di Surabaya. Iya di Surabaya dan masih banyak. Ya mudah-mudahan ini kalau yang kemarin siapa? Sandrina ya. Sandrina itu di mana itu? Saya lupa itu. Itu di Gunadarma Jakarta. Terus yang dinas OP-nya ini atletnya, atlet basketnya SMA Kejayaan. Ya, salah satunya itu diterima di Mataram kalau nggak salah ya, keperawatan itu. Unhas, ya, Hasanuddin, Universitas Hasanuddin Makassar. Terus ikut program vokasi ke Jepang. Ya, alhamdulillah diterima. Ikut sekarang sedang dalam proses sebelum ke Jepang, maka dia pembekalan dulu sekarang. Saya komunikasi di WA seperti itu. Nah, mudah-mudahan juga di angkatannya Mbak Sania dengan Mbak Sarah ini mudah-mudahan nanti program adiknya juga bisa diterima ya. Pilih di mana Mbak Sania? Pilih ke UM. UM ya. Kalau Sarah di UB ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Gitu. Duh, ini kalau keterima di UM di Jawa lagi. Di Jawa lagi dekat ke Pasuruan. Bisa main lagi ke sini. Ini. Sekolahnya di sana, tetap kosnya di sini aja. PP-nya jauh Pak. Iya. Cari kos-kosan lagi nanti di sana. Oke. Kak Sania ini sudah 3 tahun di SMA Negeri 1 Kejayaan. Sudah alumni ya Pak ya, kemarin Mei. Alhamdulillah. Sudah wisuda. Iya, wisuda. SMA Negeri 1 Kejayaan ini gimana sih menurut Kak Sania? Kalau menurutku SMA 1 Kejayaan tuh SMA terbaik. Apalagi dari teman-temannya, dari Bapak Ibu gurunya, pokoknya senang lah. Gak kerasa saya 3 tahun sudah lulus. Padahal angkatannya Mbak Sania ini kena angkatan pandemi. Angkatan COVID Pak ya, 2 tahun itu online terus. Jadi tingkat aktivitasnya agak berkurang kan kemarin karena terbatas itu. Tapi tidak mengurangi kesan dan semangatnya untuk bisa tetap menyelesaikan studi di SMA Negeri 1 Kejayaan. Kan ada lagunya itu. Iya. Papua yang Jawa menyambut indah. Papua datang bahagia. Itu kayak sudah jinglenya Semanike itu Pak. Semanike khusus anak-anak Papua dan sebagainya gitu. Keren banget teman-teman Papua ini. Apa ya Pak ya, dari saya sendiri juga memberikan kesan yang sangat baik. Karena awalnya saya mikir itu mereka bakalan minder gitu kan Pak ya, karena kan di sini kan udah Jawa terus Jawa yang paling banyak di sini. Ternyata mereka itu kayak suka ikut di acara-acara sekolah, tampil. Kemarin waktu wisuda atau HUT yang SMA Negeri 1 Kejayaan tuh mereka tari. Tari apa itu Kak Sania kalau boleh tahu? Itu namanya tari Yospan. Yospan ya. Mereka ikut antusias, ikut partisipasi, itu sih yang bikin saya sendiri kayak wah ini sangat keren sekali gitu. Ya itu memang harus ya satu, tidak ada rasa minder, terus toleransi semua ya, terutama di siswa dididik untuk inilah ada teman-teman dari sana, tidak ada perbedaan dan semuanya kita tetap di Indonesia dan sebagainya. Ini yang paling penting. Jadi sama-sama belajar untuk itu dan alhamdulillah sejauh ini bisa jalan, anak-anak juga asik ya, yang Bapak juga asik, yang Jawa juga asik dan sebagainya. Sering kok ada anak-anak ini juga coba main ke rumahnya sini dan sebagainya untuk lebih mendalami bagaimana sih kehidupan di sini dan sebagainya gitu. Tidak hanya di kos-kosan aja gitu. Kalau untuk tampilan dulu pernah yang angkatan 2-3 tahun sebelum pandemi itu waktu itu kita diminta untuk tampil di tingkat provinsi ya, agendanya Dinas Pariwisata Jawa Timur. Kebetulan di Kecamatan Kejayaan harus tampil dan ditunjuk kita. Ya teman-teman Papua saya tawari, ayo kamu tampil di Chandrawala Tikta loh ini. Ya bukan hanya tingkat kabupaten tapi dari provinsi juga akan hadir dan melihat. Berani mereka
berani untuk tampil, asik. Itu Jadi, Pak yang bikin saya wah gitu. makanya kadang kalau yang ada di sini kok minder ya. Iya nih buat teman-teman yang asli sini Pak ya, biasanya malah banyak yang minder gitu. ya. Kalah sama teman-temannya yang dari Papua. Gitu. Keren banget sih. Pertanyaan terakhir nih buat Kak Sania. Aduh, nanti melo ini gimana? Kak Sania kan sudah 3 tahun nih di sini. Sudah 3 tahun sama Pak Yosana nih. Iya. Habis ini udah nggak sama Pak Yosana lagi. Mungkin ada sesuatu yang mau diucapkan sama Pak Yosana atau sama Bapak Ibu guru lainnya atau teman-teman yang lainnya, silahkan. Iya, dari aku sekalian sama Sarah mau bilang terima kasih buat Pak Yos karena sudah jadi guru pendamping sekaligus orang tua buat aku sama Sarah. Pak Yos, pokoknya Pak Yos itu baik banget, nggak pernah apa ya, pokoknya sama kita tuh dianggap kayak anak sendiri. Jadi makasih banget buat Pak Yos. Terus buat guru-guru juga terima kasih sudah bimbing aku sama Sarah di sini. Ya kalau aku sama Sarah ada salahnya mohon dimaafkan. Udah sih. Tidak berhenti terima kasih. Iya, sama. Pak Yos juga terima kasih sudah mau jadi anaknya Pak Yos. Dinyocoti Pak Yos ya. Terus juga mohon maaf jika ada mungkin salah kata atau tingkah laku, juga mewakili Bapak Ibu guru yang lain dan lembaga. Kita bangga dengan Anda berdua, dengan teman-teman Papua. Mudah-mudahan yang kelas 11 ini masih ada 2. Kelas 11 ada 2 orang, Jennifer dengan Mariska. Yang berikutnya ada Matilda dengan Evi Ranggamusi. Ya, ini masih harus 2 tahun lagi ya, dan 1 tahun lagi untuk menyelesaikan pendidikan. Intinya kita siap, kita terbuka. Ayo sekolah SMA Kejayaan siap untuk ikut berperan aktif dan menyukseskan pendidikan. Salah satunya juga dari anak-anak Papua. Silakan kalau mau belajar di sini, ayo gitu. Selamat, mudah-mudahan sukses terus, sehat terus ke depannya ya. Yang jelas harapan pemerintah sana juga banyak ke Anda. Jadi hal-hal positif yang ada di sini untuk membangun di Papua, yang negatif nggak usah, sudah diaplikasikan di sana dan sebagainya. Anda sekolah di sini kan tujuannya ke sana, bukan di sini nanti ya, harapannya mengembangkan yang di sana gitu kan ya. Gitu. Soalnya kan beasiswa kan tidak hanya di sini ya, ada yang dari malah enak loh, anak-anak Papua itu banyak ya. Banyak. Dari mana aja itu? Banyak peluangnya. Iya, dari beasiswa Australia ada, Rusia ada, itu ya. Amerika, Belanda ya. Ya tentunya dengan banyak pertimbangan kan ya. Salah satunya saya ngambil yang Indonesia dengan ada pertimbangan khusus di sini yang memang perlu diperhatikan dan sebagainya. Namun demikian kuncinya tetap carilah ilmu terus sampai kita meninggal ya. Terus tidak hanya di sekolah, di perguruan tinggi, tapi juga di masyarakat. Terima kasih Sania, mohon maaf juga Pak Yos ya. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih buat Kak Sania dan Bapak Yosana. Sama-sama. Hari ini sudah mau bincang-bincang bareng saya. Mungkin nanti bisa ikut podcast lagi di lain waktu. Boleh. Karena Kak Sanianya Sabtu udah mau pulang, sudah mau balik ke Papua, kangen-kangenan sama keluarga. Mungkin saya bisa mewakili teman-teman nih. Mohon maaf kalau misalnya teman-teman ada salah kata, bercandanya yang berlebihan atau gimana. Mohon maaf sekali, dan juga saya sebagai perwakilan dari OSIS mengucapkan terima kasih karena Kak Sania dan teman-teman Papuanya sudah sering berpartisipasi dalam acara yang dibuat oleh OSIS. Dan juga jangan berhenti buat bermimpi dan jangan berhenti buat belajar, karena Kak Sania dan teman-teman Papua yang lainnya ini pasti adalah bibit-bibit unggul untuk teman-teman Papua di sana yang bisa pokoknya keren banget deh teman-teman Papua ini. Sudah sekian
bincang-bincang saya bersama Kak Sania dan Bapak Yosana. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Money.